Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gusdianto, NIM 2230403053. Di sini saya akan menjelaskan sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Pertama yaitu sistem KUP atau disebut dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Adalah sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan perpajakan. Sistem ini mencakup berbagai ketentuan seperti pengenaan pajak, pelaporan pajak, pembayaran pajak, hingga penegakan hukum pajak. Ada beberapa poin penting dalam sistem KUP. Pertama yaitu subjek pajak. Sistem KUP mengatur siapa yang harus membayar pajak dan siapa yang harus dikecualikan. Subjek pajak dapat berupa individu ataupun satu badan. Seterusnya yaitu jenis pajak. Sistem KUP juga mengatur jenis-jenis pajak yang harus dikenakan seperti dengan PPH, PPN, PBB, dan PKB. Ya, seterusnya itu pengenaan pajak. Sistem KUP mengatur cara pengenaan pajak terhadap subjek pajak termasuk penetapan tarif, besarnya kewajiban, dan pengenaan sanksi terhadap pelanggar pajak. Selanjutnya yaitu pelaporan pajak. Subjek pajak harus melaporkan pajak yang harus dibayarkan baik melalui pengisian formulir atau pelaporan tertentu secara online melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya itu pembayaran pajak. Sistem KUP juga mengatur cara pembayaran pajak termasuk batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya penegakan hukum perpajakan. Sistem KUP juga mengatur bagaimana penegakan hukum perpajakan dilakukan oleh otoritas perpajakan, mulai dari pemeriksaan, penyidikan, hingga penentuan terhadap pelanggaran pajak. Selanjutnya sistem pungut potong atau sering disebut dengan PPH pasal 23 adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pihak pemotong atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan. Tata cara perpajakan pungut potong ini terbagi juga seperti identifikasi subjek pajak. Subjek pajak dalam pungut potong adalah pihak pemotong, yaitu orang atau badan yang membayar penghasilan kepada pihak penerima penghasilan. Selanjutnya yaitu perhitungan pajak. Pihak pemotong harus menghitung pajak yang harus dipotong dan dari penghasilan yang diterima oleh pihak penghasilan dengan menggunakan tarif yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pemotongan pajak. Setelah menghitung pajak, pihak pemotong harus melakukan pemotongan pajak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Setelah itu pelaporan pajak. Pihak pemotong harus melaporkan pajak yang dipotong dan dibayarkan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui surat setoran pajak. Setelah itu pembayaran pajak. Setelah melakukan pelaporan pajak hingga pemotongan, harus membayar pajak yang telah dipotong dan dilaporkan ke kas negara melalui bank yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa yang terkait pungut potong, pihak pemotong atau pihak penerima penghasilan dapat mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pungut potong merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi kesenjangan antara pajak yang seharusnya dibayarkan dan pajak yang benar-benar dibayarkan. Selanjutnya yaitu tidak ada surat dalam Al-Quran yang secara khusus membahas atau menjelaskan secara perpajakan. Namun konsep zakat atau khums dalam Al-Quran memiliki kaitan erat dengan sistem perpajakan dalam Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dan At-Taubah ayat 160 serta Al-Muzammil ayat 20. Sekian dari saya mengenai sistem perpajakan yaitu KUP dan pungut potong. Pada kata salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.